Setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat hati kami di hadapan-Mu. Kami berkata dengan iman kami, memang Engkau lebih dari segalanya buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, memang Engkau melebihi segalanya. Ajar kami selalu meninggikan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kerinduan hati Bapa adalah supaya anak-anaknya hidup seturut dengan kehendak-Nya, seturut dengan rancangannya, seturut dengan apa yang menjadi gambarannya dalam hidup kami Tuhan, orang-orang percaya. Pimpin kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Menjadi berkat, sebab pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Engkau yang sudah ada dalam hidup kami, dan Engkau yang selalu menghidupkan iman kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Kami akan siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi siap kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu. Urapi siap kami, sembunyikan kami Tuhan di balik kayu salib-Mu Tuhan. Bila kami jadi hamba yang mempermuliakan nama-Mu, yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, melakukannya untuk kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Hari ini semua merasa sukacita. Sungguh-sungguh sukacita. Amin. Jadi kita bersyukur ya malam hari ini kita boleh datang di tempat ini beribadah, bertemu Tuhan secara pribadi maupun bersama saudara kita. Kita mau belajar untuk lebih mengenal apa yang mau Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Hidup kita banyak dipimpin roh atau banyak dipimpin dunia ini. Ikut dunia ini atau ikut roh. Coba kita pikirkan gitu ya. Kesukaan kita mengikuti tren dunia ini atau kesukaan kita itu mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu hidup dalam roh. Ikut tren dunia, ikut kehendak Allah. Kecenderungan kita kira-kira kalau dinilai Bapak Ibu Saudara, yang kanan atau yang kiri? Atau bulat? Yang mana? Tren dunia ini lebih senang ikut dunia ini ya. Apa saja itu yang dunia ini ajarkan? Banyak kan? 1, 2, 3. Atau yang Tuhan ajarkan 1, 2, 3. Jawabannya betul ya Bapak Ibu. Kita senang yang ikut tren dunia ini. Kenapa?
Karena kita hidup dalam dunia. Iya dong, gampang. Hidup dalam dunia, ikuti tren dunia. Tuhan ajarkan apa? Hidup dalam roh. Senengnya kita hidup dalam daging. Gitu ya. Apa itu daging? Apa itu roh? Nah, kita akan baca yang pasti Bapak Ibu Saudara sudah hafal, ya. Nanti kita akan cek and dicek. Kita itu posisinya yang kita tadi sudah jawab, gitu ya. Apakah betul lebih banyak itu atau lebih banyak sini? Ya. Galatia 5 ya. Hidup menurut daging atau roh? Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi firman Tuhan jelas, hidup oleh roh pasti bertentangan dengan keinginan daging, ya. Apa saja itu keinginan roh? Berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, coba Bapak Ibu Saudara amati ya. Apa? Percabulan. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan masih sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini dulu, kita tadi sebelah kanan dulu ya. Yang paling sering, yang gampang saja, yang paling sering kita lakukan hari lepas harinya apa? Amarah, betul ya? Amarah. Kenapa kita kok mudah marah? Ya? Karena tidak kontrol emosi. Mudah marah karena tidak kontrol emosi. Karena kita hidup dalam daging. Apalagi yang gampang-gampang nih. Iri hati. Betul ya? Yang di sini nggak ada iri hati. Tonggone enak, ya. Saudaranya nggak usah tonggone lah. Saudaranya lebih enak, kok gak saya gitu ya. Itu sudah iri apa enggak? Ya, kira-kira saudara tafsirkan sendiri ya. Kemudian kepentingan diri sendiri. Ada enggak di sini yang enggak mementingkan diri sendiri? Saya ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya ya. Bukan, saya lebih egois mungkin dari Bapak Ibu Saudara ya. Yang penting saya dulu, yang lain nanti ya. Apalagi pada saat kita belanja gitu ya, antri, wes bagaimana caranya kita nomor 1, kan gampang gitu ya. Ya, kalau bisa orang lain di belakang saya. Kalau bisa orang lain mengerti saya, aku ini paling butuh, paling repot, ya kan? Nanti ditunggu ini, ditunggu itu, yang lain enggak, bisa ya. Tapi di sini nggak ada ya, yang mungkin enggak ada ya. Amin, gitu ya. Berarti cenderungnya dipimpin roh ini ya. Kemudian yang gampang lagi apa nih? Sukanya pesta pora, ada ya? Dapat jabatan sedikit, kita berpesta ya, gitu ya. Ada uang sedikit, nah gitu. Ada ini sedikit, nah itu ya. Saya nggak tahu bahwa di belakang atau di depan saudara itu banyak yang menanti, gitu ya.
Banyak yang menanti uluran tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang penting pesta dulu supaya kita lebih berharga untuk ukuran dunia ini. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Ya semoga gitu ya. Jadi itu yang muda-muda penyembahan berhala. Mungkin kita tidak mungkin, ya mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau nanti lebih dalam, kita akan tahu. Kadang-kadang kita juga tidak sadar ya, kita menyembah berhala. Jadi menyembah berhala itu menomorduakan Allah gitu. Nah, yang nomor satu siapa? Itu berhala kita gitu. Kadang-kadang kita tidak pikir ke sana Bapak Ibu Saudara. Kalau kepentingan itu bukannya untuk Allah dulu, kita sudah menyembah berhala. Loh, kok begini gitu. Sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit ini dulu. Allah nanti gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa Allah itu Allah yang pencemburu. Tidak mau diduakan Bapak Ibu Saudara. Ada lagi yang paling gampang? Kelihatannya ini hawa nafsu tidak ada semua ya. Percabulan juga tidak ada lah. Kecemaran ya kan? Roh penyemecah ya tidak ada lah. Sini cinta damai semua ya. Kedengkian ya kan? Apalagi dan sebagainya. Kira-kira ada lagi enggak? Apa yang dunia ajarkan? Tidak ada saya, tidak jalan. Apa lagi? Ya? Kenapa Bu? Nonton Netflix berjam-jam. Oh. Nah, gampangnya ke mall gitu ya, atau artis Korea gitu ya. Nomor satu, begitu ibadah nanti dulu gitu ya. Jadi kita sudah tahu kita cenderungnya memang di sana. Kenapa? Karena dosa itu aktif Bapak Ibu Saudara. Dosa itu aktif gitu ya. Tapi kalau pengennya hidup dalam roh itu pasif. Nah, kenapa kita bisa menyatakan ini dosa itu aktif? Ya karena kita hidupnya masih di dunia ini bergelimang dengan dosa. Maka itu kalau segera hidup, segera matikan, segera hidup, segera matikan. Begitu hidup, segera dimatikan, segera diperkecil Bapak Ibu Saudara, supaya kita hidup dalam roh. Nah, apa saja hidup di dalam roh Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ayat yang ke-22 ya. Waroh ialah kasih. Di sini banyak kasih ya. Kanan kiri coba dilihat Bapak Ibu Saudara. Mukanya penuh kasih kah? Atau sudah mengasihi saudara? Betul? Ada amin? Coba kanan kiri. Sudah mengasihi saya belum? Atau hanya ngomong ini kita gampang? Coba kanan kiri. Sudah mengasihi saudaranya belum? Kanan kiri, ayo. Kalau tidak ada kanan kiri, yang buka belakang lah. Sudah enggak? Saudara sudah pernah terima kasihnya atau enggak? Atau terima saja kasihnya? Atau terima kasih saja? Pernah enggak kita membangun kasih di antara kita? Padahal Tuhan ngomong apa? Lek kamu hidup dalam roh, ya mesti ada kasih gitu. Ciri utama orang percaya apa? Kasih. Sudah kalau dihubungkan semua yang Tuhan ajarkan, dua, kasihi Tuhan Allahmu dengan yang kedua lah. Tadi kan mandang muka belakang atau kanan kiri, sudah enggak? Mengasihi saudara seperti dirimu sendiri, sudah? Itu standarnya Allah, betul Bapak Ibu Saudara? Betulkah kita mengasihi seperti diri kita? Ada amin? Halo? Mengasihi saudaramu, sering kita ngomong kan, begitu gampang kita bicara. Memang saya mengasihimu. Apa ini?
yang kita sudah perbuat mengenai kasih. Sudah, ini agak sulit kelihatannya ya. Yang kedua Pak, sukacita. Sudah enggak sukacita? Halo? Terlihat enggak di sini sukacita semua? Atau masih mikir cicilan di rumah ini? Halo? Lihat kanan kiri ya? Atau sukacita ya? Kita kalau dilihat orang Bapak Ibu Saudara, itu kan orang lain lihat saya. Kalau Tuhan tahu saya lah kira-kira ya. Saya lagi kurang bersukacita ini ya. Betul? Kalau hidup di dalam roh, enggak boleh enggak sukacita. Loh, kok bisa? Ya karena kita sudah dapat yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan orang percaya untuk tidak bersukacita dalam keadaan apapun. Iya gampang bicara, tapi kalau saudara praktekkan ya, sukacita itu apa boleh menangis? Boleh sukacita, tapi setelah menangis kita tahu kenapa kita menangis. Supaya Tuhan tetap beri kita kekuatan, supaya sukacita itu tetap ada dalam diri kita. Bagaimana? Nah kalau kita bersedih dalam seperti sedalamnya lautan, nah itu yang kurang sukacita Bapak Ibu Saudara ya. Lalu apalagi? Kelihatannya gampang firman Tuhan, tapi kalau di check and recheck kita juga bingung. Damai sejahtera, sudah? Damai sejahtera, damai sejahtera. Halo? Yang paling damai sejahtera tempat ini angkat tangan. Ini angel kelihatannya. Yang paling damai sejahtera atau yang damai sejahtera? Kalau paling kan sudah. Yang sudah damai sejahtera hari ini aja. Enggak damai sejahtera. Loh, tadi kesaksiannya sudah membuat kita ini cukup bersukacita Bapak Ibu Saudara ya. Ibu Iradadi ya. Apapun berserah sama Tuhan. Sudah berupaya bagaimanapun, memang Tuhan akan berkehendak, tapi tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. Karena kita nanti akan mengalami pada titik yang mentok. Ya sudah, itu Tuhan yang akan nyatakan ini loh yang terbaik. Kita tidak tahu yang terbaik bagi kita, tapi Tuhan tahu. Tapi proses kita harus maksimal Bapak Ibu Saudara. Ada damai sejahtera? Amin, gampang, oke ya. Masih panjang ya diatanya ini. Yang paling sabar gitu di sini. Wis kabeh sabar lah. Saya tok yang enggak sabar ya. Kok angel semua ini kelihatannya. Tertawa saudara ini penuh kebingungan juga, sama ya dengan saya kelihatannya. Enggak ya? Kemudian kemurahan, ya, selalu bermurah hati Bapak Ibu Saudara. Sudah? Saudara kalau diuji bermurah hati saat saudara berkelimpahan atau berkekurangan? Paling angel berkelimpahan saudara. Betul? Kalau orang berkekurangan, dia memberi yang dia kadang tidak ada. Kalau berkelimpahan sudah diberkati Tuhan, kita memberi yang kita apa? Yang paling mudah, itu murah enggak? Kadang-kadang orang kalau memberi orang yang lebih punya, nyari no yang jauh lebih indah. Begitu orang punya, nyari no orang lebih gampang, sih cocok, ini cocok. Apa itu murah? Enggak, makanya diuji itu saat kita berada di titik yang paling tinggi. Saya tetap murah hati enggak? Pada saat engkau enggak punya, kamu cari yang terbaik. Pada saat engkau sudah punya, engkau cari yang agak sembarangan, miskin kok cocok. Kira-kira begitu ya. Tes lagi ini ya. Kemurahan. Kemudian apa lagi? Wah, kalau baik kelihatannya semua baik ya. Betul? Apa yang Tuhan mau untuk kebaikan? Kasihlah musuhmu. Wih.
Musuh mulai berbuat jahat, kita berbuat sungguhan. Lawanmu berbuat jahat, kita berbuat lebih jahat, Bapak Ibu Saudara. Enggak gitu? Kalau orang berbuat baik, saya akan lebih baik, betul ya? Kalau lawanmu berbuat jahat, kita berbuat baik, boro-boro doakan, ya. Sakit hati saya, ya. Sakit hati enggak? Iya, disakiti terus, mana bisa buat baik. Jadi angel kelihatannya, ya. Setelah itu apa? Wah, di sini paling setia, ya. Yang gampang ibadah saja. Kita paling setia enggak? Halo? Paling setia, ya? Yang kelihatannya aja kadang kita enggak setia. Apalagi kita mengiring Tuhan yang begitu setia. Sedetik pun dia enggak meninggalkan kita. Dia ada, dia enggak sembarangan juga. Walaupun dia ada di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Allah kita ada di mana-mana. Tapi Allah hadir saat persekutuan orang percaya seperti saat ini. Dia setia hadir. Nah, kalau sudah diukurkan gitu kesetiaan Allah, kita setia Bapak Ibu Saudara. Coba selidiki hati kita. Kira-kira ya setialah Tuhan gitu. Atau hanya Tuhan yang tahu. Kelemah lembutan. Sini ada ya. Banyak sekali yang lemah lembut hatinya. Amin. Karena akan memiliki bumi. Luar biasa. Jadi orang lemah lembut akan memiliki bumi. Bumi ini akan dimiliki orang lemah lembut, ya. Di sini semua sudah memiliki bumi. Amin. Kemudian penguasaan diri. Nah, ini paling gampang kelihatannya, ya. Betul? Sulit sekali malahan. Saat kita berada di titik yang terbaik, apakah kita tetap bisa menguasai diri? Apakah kita tetap menjadi saksi Kristus? Apakah tetap kita menjadi orang yang menyenangkan hati Allah? Saat posisimu yang di atas, ya jadi bos, jadi orang yang pertama. Betulkah kita bisa menguasai diri? Atau kita memang menjadi serupa dengan dunia ini, tambah jauh dari karakter Kristus, tambah sakarepe diri, tidak bisa menguasai diri. Pada saat kita di titik terendah, apakah kita bisa menguasai diri? Belum tentu juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu dalam firman Tuhan nyatakan. Nah, semua itu baru bisa kita lakukan jika ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap fokus, kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus yang menyatakan buah roh ini, ya Roh Kudus, yang menyatakan kita ini layak, ya Roh Kudus, yang memanggil kita, ya Roh Kudus, yang menguatkan kita, ya Roh Kudus, sehingga kita bisa menyebut Dia Bapa, karena ada Roh Allah dalam diri kita. Nah, setelah kita cek and recheck, tadi jawaban Bapak Ibu Saudara apa? Kita kelihatannya lebih banyak ikut tren dunia. Tren dunia itu apa, Bapak Ibu Saudara? Upahnya apa? Gampangnya gini, sama dengan apa? Dosa. Nah, inilah yang dilawan oleh Allah. Jadi tren dunia adalah dosa. Kenapa? Dia mengajari yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tren dunia ini adalah menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tren dunia ini apa? Membuat Kristus bukan yang utama, membuat Kristus bukan yang satu-satunya, membuat Kristus bukan juru selamat yang satu-satunya. Ini tren dunia, Bapak Ibu Saudara. Karena yang nunggangi siapa? Lawannya Tuhan Yesus. Dia penguasa dunia ini.
Siapa Bapak Ibu Saudara? Iblis. Dan upah dosa itu maut. Tapi kita senangnya di posisi yang ngetren ini. Maka itu Tuhan selalu katakan apa? Kalau kamu sudah dipanggil, kamu dipilih, kamu ikut aku. Kamu ikut aku. Sudah tidak boleh lagi mulai ke belakang gitu. Maju terus bersamaku. Terus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini yang kita akan sama-sama belajar di kitab Roma, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11 ya. Harusnya sampai 17. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara rindunya lebih lama gitu ya. Tapi saya sampai 11 saja Bapak Ibu Saudara, karena cukup panjang nantinya. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman gitu ya bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kalau kita memang sudah hidup di dalam Roh Allah, kalau memang kita sudah dipanggil dan dipilih khusus, diberi karunia Allah, maka tidak ada penghukuman. Tidak ada ketakutan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena kita sudah hidup ditebus 100% lunas oleh darah Kristus. Ini bedanya tren dunia dengan hidup di dalam Roh. Di dunia maut Bapak Ibu Saudara. Di dunia tren yang diajarkan dunia ini dosa pasti hasilnya maut. Tapi kalau kita hidup di dalam Allah, di dalam Roh Allah, dijamin tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman Bapak Ibu Saudara. Lanjutkan yang ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus. Jangan lupa, dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan tentang, yang Tuhan lawan hari ini adalah dosa. Dia datang ke dunia ini untuk nebus dosa. Dia buktikan saat dia mati di kayu salib. Maut di mana sengatmu? Tuhan buktikan dia bangkit. Tak berkuasa atas kehidupan Tuhan Yesus. Di mana sengatmu? Maka Rasul Paulus nyatakan apa? Kalau kita sudah hidup di dalam Roh Allah, kita hidup di dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Yang jelas tidak di bawah kuasa dosa. Yang jelas tidak di bawah hukum maut. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kalau berita gini amin lah ya. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dari awal tadi kita sudah membahas, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi kalau kita hidup dalam Roh sekarang, yang kanan kita singkirkan dulu, kita hidup di dalam Roh. Berarti yang Tuhan mau apa? Kita memikirkan hal-hal yang bersifat Roh ilahi, yang bersifat kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ya, kehendak Allah di bumi seperti di surga. Kehendaknya yang harus kita hidupi,
hari lepas hari, yang harus kita imani hari lepas hari. Hidup menurut roh, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan lagi menurut daging ya. Kita lanjut yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging sudah ya tadi ya. Yang 6, karena keinginan daging adalah maut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini tadi yang lawannya Allah ini ternyata ya keinginan daging. Karena ia tidak takluk kepada hukum-hukumnya Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang hidup di dalam daging sudah tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, yang tadinya kita ngomong kita cenderung di dalam hal dunia ini, trennya dunia ini, yang kita terus bergantung kepada Tuhan. Karena memang dosa itu aktif, Bapak Ibu Saudara. Dan keinginan roh itu pasif, mesti dihidupi. Nah, kalau aktif begitu kita melihat tes gitu ya, langsung pingin. Begitu kita lihat tes gitu langsung hidup. Jadi gampangannya gini, kalau kita ini bergaulnya dengan orang tukang rasa-rasan gitu ya, kira-kira nggak lama 2-3 hari kita lebih dari mereka sedang gitu ya. Kumpulannya kita orang suka mencuri, nggak lama Bapak Ibu Saudara. Oh begitu, aku lebih ahli gitu ya ternyata ya. Dari kecil, cuman aku sekarang ini sudah tidak kenal gitu-gitu. Begitu kita kumpul, itu kalau dihidupi kita lebih, mungkin bisa lebih dari yang lain. Lek kumpulnya wong jahat-jahat, sudah pasti jadi yang jahat gitu ya. Nah sekarang kita balik, kalau kumpulnya orang beriman gitu ya, suka sembahyang ya, kira-kira manusia itu cepat nggak jadi beriman dan suka sembahyang, suka ibadah? Cepat? Enggak, ngefur kalau gitu. Inilah maksudnya enggak aktif Bapak Ibu Saudara, pasif. Dosa itu aktif, makanya kita mesti lawan, hati-hati. Betul. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong Bapak Ibu Saudara ya. Karena yang ngomong juga tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara ya. Keinginannya mungkin lebih besar daripada Bapak Ibu Saudara ini ya dok. Pengen ini, pengen itu, pengen itu gitu ya, kira-kira ya. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Allah, hiduplah di dalam roh. Hasilkanlah buah-buah roh. Tetap teguh di dalam iman Bapak Ibu Saudara. Guncangan dunia ini akan mengguncang kita, akan menjauhkan kita daripada kasih Allah, akan membuat kita tidak ingat sebetulnya Tuhan itu. Sudah banyak contohnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ibadah sih digiring-giring enggak, masih diinget-inget enggak gitu ya. Ayo gitu ya. Padahal kita tahu bahwa hidup menurut dunia ini nanti maut. Yang Tuhan mau hidup dipimpin oleh roh, tidak ada penghakiman. Jadi munculkan cinta kasih dalam gereja. Yang kedua, tetap beriman apapun yang terjadi, baik kaya miskin, sakit, sehat, dalam keadaan apapun, imanmu harus tetap di dalam roh, di dalam Kristus itu yang menguatkan kita. Jadi roh Allah itulah yang membangun kita, roh Allah itulah yang membangkitkan kita untuk lebih dekat kepada Dia, untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi orang percaya yang meneladani Kristus di dunia ini yang tidak berdosa. Tetap teguh dalam iman. Gampang kita bicara Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mempunyai hati yang terus terpaut dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang akan nyatakan
kita dimampukan. Kita dimampukan untuk tidak berdosa atau menjauhi dosa, Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Maksudnya apa? Walaupun orang itu mendengar Kristus, kalau dia tidak ditebus, tidak dipanggil secara khusus, ya memang gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Itu ada ke dalam kedaulatan Allah. Tapi berita Kristus ini harus sampai ke seluruh dunia ini. Bahwa Yesus sudah mati harus dinyatakan sampai seluruh dunia ini. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, ke saudara kita, ke teman-teman kita. Terus beritakan Yesus yang tersalib itu. Terus beritakan bahwa memang satu-satunya juru selamat hanya di dalam Kristus. Itulah yang dikehendaki Allah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-10 ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Siapa yang menguatkan kita? Siapa yang memberikan iman kepada kita? Siapa yang sudah memanggil kita? Siapa yang bisa membuat kita percaya kepada Kristus? Yaitu Roh Kudus. Kita mesti ingat Bapak Ibu Saudara, tanpa Dia, tanpa panggilannya, tanpa penebusannya, kita juga menjadi orang yang hidup di dalam daging, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Rasul Paulus waktu nulis ini untuk jemaat di Roma yang saat itu masih dalam keadaan juga ada hidup di dalam kedagingan, bahkan dipimpin oleh Kaisar Roma pada saat itu tahun 50-an gitu ya. Itu kaisarnya juga hidup dalam daging, tidak benar. Hawa nafsu begitu ya, percabulan sesama jenis begitu ya. Itu hidup pemerintahan Roma yang memimpin orang Yahudi saat itu yang percaya Tuhan. Sehingga pada saatnya ada satu raja yang memerintah, itu orang Yahudi disuruh kembali tidak di Roma. Akhirnya yang memimpin ibadah adalah orang yang bukan Yahudi. Begitu kekaisaran berganti, orang Yahudi ditarik kembali. Kenapa? Karena perekonomiannya turun. Orang Yahudi pinter berdagang, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sanalah terjadi perselisihan gitu. Akhirnya surat Paulus ini dinyatakan untuk orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Yang penting apa? Hidup yang sudah dipanggil oleh Kristus, hidup yang dimenangkan oleh Roh Allah. Yang penting adalah jangan berbuat dosa. Yang penting adalah kamu sudah tidak di bawah hukum maut. Untuk yang ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang Paulus katakan? Supaya kita juga terus berbenah diri, terus berpusat pada Kristus, tetap berpegang teguh pada Tuhan. Karena kita ini sering tidak mampu untuk berjalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi Rasul Paulus menguatkan kita ini dalam firman-Nya. Ayat yang terakhir itu di atasnya ya, Roma 7 ayat 24 ya sampai 25. Kita lihat apa yang
Rasul Paulus nyatakan. Mungkin seorang saudara bisa bantu saya. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu firman Tuhan. Aku manusia celaka. Ditulis bukan saat Rasul Paulus tidak mengenal Yesus, Bapak Ibu Saudara. Rasul yang demikian besar menyatakan diri aku ini celaka. Di depanku ini sudah kuasa dosa. Di depanku ini hukum maut, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dia nyatakan syukur kepada Tuhan Yesus yang terus menolong dia untuk tetap berdiri, menyatakan kehendaknya. Jadi apa yang Tuhan inginkan buat gerejanya? Munculkan cinta kasih di antara orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jangan munculkan ketakutan demi ketakutan. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kristus sudah menebus kita. Yang kedua, terus jadi saksi Kristus, beritakan yang benar. Jadi saksi itu untuk memberitakan yang benar. Jadi saksi itu untuk meneladani Kristus. Apa yang dia lakukan di dunia ini adalah selalu berfokus pada kehendak Bapa. Kita karena ada Roh Allah terus berfokus pada apa yang Tuhan firmankan. Hidup dalam Roh. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita ini tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa tanpa Yesus itu yang memampukan kita. Semoga 3 hal ini boleh menjadi perenungan kita, boleh menjadi kekuatan kita untuk kita mengiring Kristus. Amin. Itu firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Nanti Mas Yanto bisa pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kami harus lebih setiap ayat Tuhan menginginkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk memberkati hamba-Mu Bapak. Berkati Saudara yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati dalam segala Tuhan setiap menolong dan pekerjaan saya dan keluarga. Biarlah Tuhan dalam malam hari ini firman-Mu boleh menjadi pimpinan, boleh menjadi terang setiap kami, dan kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami lanjutkan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan ya. Malam hari ini kita mendapatkan berkat melalui hambanya firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Untuk bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita, kita bersandarkan kepada firman Tuhan. Atas nama jemaat dan pengurus ibadah KTM, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Penatua Budianto yang sudah melayani firman Tuhan bagi kami malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Imanku